Sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Jadi hari ini seperti yang kalian lihat di depan ya, Ibu akan memberikan bimbingan terkait bagaimana cara kalian menulis sebuah karya, khususnya karya ilmiah, kemudian cara kalian membuat suatu kutipan dan juga cara membuat daftar pustaka. Ya, sebelumnya sudah pernah menulis karya ilmiah mungkin? Belum. Pernah dengar karya ilmiah? Pernah. Misalnya apa? Misalnya karya ilmiah, yang termasuk karya ilmiah contohnya apa? Pembuatan apa? Tulisan dalam bentuk lontar. Karya ilmiah. Kerajinan. Laporan yang berisi apa? Yang berisi apa? Masalah ilmiah. Berarti kalian melakukan apa? Uji coba. Bisa melakukan uji coba, percobaan. Apa yang kalian coba, kalian tuangkan dalam suatu karya Ilmiah. Untuk definisi dari karya ilmiah bisa dibaca di depan. Ya. Karya ilmiah itu adalah tulisan yang menyajikan hasil pemikiran atau penelitian yang disusun secara sistematis, logis. Terakhir itu sebenarnya kalian akan diajarkan untuk menulis ini karya ilmiah. Laporan karya ilmiah. Kir, ada yang tahu apa kepanjangan dari Kir? Apa? Karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja. Kebetulan untuk Kir di semester ini ada beberapa teman kalian yang sudah ikut ke Undiksa lombanya. Jadi sudah lolos di bagian abstraknya, sudah masuk ke tahap yang berikutnya sekarang. Untuk tujuan, nah kira-kira apa tujuan kita membuat suatu karya ilmiah? Menyampaikan ide. Apa lagi? Ada lagi? Menjadikan rujukan untuk kalian melakukan penelitian selanjutnya. Ya, jadi karya ilmiah yang sudah ada itu kalian bisa jadikan sebagai referensi untuk kalian buat karya ilmiah lagi. Ya, jadi siapa tahu nih kalian punya ide, oh rasanya saya pengen meneliti ini nih. Coba dituangkan dalam suatu karya ilmiah. Ya, nah ciri-ciri. Kira-kira ciri-ciri dari karya ilmiah apa aja? Pikiran nggak? Apa aja ciri-ciri dari karya ilmiah? Karya ilmiah itu sifatnya bagaimana? Bahasanya yang dituangkan dalam karya ilmiah itu bagaimana? Bahasa yang baku. Bahasa yang baku. Ada lagi? Menggunakan bahasa ilmiah. Menggunakan bahasa yang ilmiah. Oke, yuk next coba. Nah, bahasanya sudah pasti namanya saja karya ilmiah, itu yang nanti pasti akan dibaca oleh banyak orang. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal. Jadi nggak bisa bahasa yang sehari-hari dengan teman gitu misalnya yang digunakan, nggak bisa. Jadi bahasanya harus benar-benar baku dan juga harus formal. Ya, selanjutnya ciri yang kedua. Nah, karya ilmiah yang kalian buat itu harus sesuai dengan data dan harus sesuai dengan fakta. Ya, jadi jangan pakai data aja tapi tidak sesuai dengan fakta, tidak boleh. Harus apa yang kalian dapatkan pada saat kalian melakukan penelitian itu disampaikan di karya ilmiah. Ya, jadi wajib sesuai dengan data, wajib sesuai dengan faktanya. Ya, selanjutnya ciri yang ketiga, bersifat Objektif. Jadi selanjutnya menggunakan Metode ilmiah. Sudah pasti menggunakan metode ilmiah karena kalian menghasilkan sebuah karya Ilmiah. Ya, terakhir ciri yang selanjutnya ya, ada sistematika penulisan yang jelas. Jadi kalian buat suatu karya ilmiah jangan asal-asalan, harus tertata apa yang kalian buat. Mana di pendahuluan, mana di pembahasannya, mana yang di kesimpulannya. Ya, untuk struktur penulisan, kira-kira ada yang sudah terbayangkan penulisan dari sebuah karya tulis itu harus begini, harus begini, harus begini. Biasanya kalau kalian buat laporan, paling pertama kalian buat itu apa?
Pendahuluan. Pendahuluan. Oke. Pendahuluan isinya apa biasanya? Pernah dengar latar belakang? Nah, jadi masalah apa yang akan kalian bahas itu disampaikan dulu di bagian pendahuluan. Ya, jadi di latar belakangnya di sini. Nah, jadi bisa dibaca pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan. Ya, jadi kalian sudah sampaikan apa saja latar belakangnya, baru kalian mulai merumuskan masalahnya. Makanya harus terstruktur nih. Latar belakang kan menampilkan apa yang akan kalian bahas nanti. Ya, rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang sudah kalian susun di awal. Setelah selesai ada rumusan masalah, baru dilanjutkan ke tujuan. Ya, jadi tujuannya menyesuaikan dengan rumusan masalahnya. Berapa ada rumusan masalah, tujuan yang disampaikan juga ada segitu. Misal ada 2 rumusan masalah yang kalian tuliskan di sana, berarti tujuannya juga harus ada 2. Ada 3 rumusan masalah, tujuannya harus 3. Ya, begitu seterusnya. Ya, yuk selanjutnya. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Namanya tinjauan pustaka, berarti kalian harus menampilkan apa di sini? Daftar pustaka. Tinjauan pustaka, apakah sama dengan daftar pustaka? Tinjauan. Tinjauan pustaka, berarti kalian harus menampilkan teori dari apa yang akan kalian bahas. Ya, teorinya itu bisa berdasarkan buku, bisa berdasarkan jurnal, atau bisa berdasarkan artikel yang kalian baca. Ya, jadi ditinjau dulu kira-kira permasalahan yang akan kalian bahas di karya ilmiah ini referensinya dari mana aja. Ditinjau di bagian tinjauan pustaka. Ya, selanjutnya, yuk. Ada metode penelitian. Nah, kira-kira metode penelitian ada apa aja? Supaya nggak observasi, apalagi selain observasi, kalian bisa melakukan metode penelitian dengan cara apa? Observasi, pengamatan sama nggak? Nah, selain observasi atau pengamatan, apa lagi? Wawancara bisa. Ya, jadi observasi, wawancara, kalian menyebar angket itu sudah masuk ke metode penelitian. Ya, jadi salah satunya bisa dipakai nanti. Yuk, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, kalian sudah selesai misalkan tadi melakukan metode wawancara, berarti kalian sudah selesai melakukan wawancara, pasti ada hasilnya. Hasil dan pembahasannya ini kalian masukkan ke bagian yang ini. Ya, ini biasanya di bab 4. Jadi masuk ke hasil dan pembahasan. Dibahas ya semua di sana apa-apa saja data yang sudah kalian dapat berdasarkan metode penelitian sebelumnya. Ya, selanjutnya setelah hasil dan pembahasan, baru ke kesimpulan dan masalah. Untuk kesimpulan bisa caranya nulis? Gimana cara nulis kesimpulan? Apa saja yang harus ditampilkan di kesimpulan? Rangkuman. Iya, rangkuman dari Hasil. dari hasilnya, rangkuman dari hasil dan pembahasan di bab yang sebelumnya. Ya, jadi dirangkum secara sedikit biar menunjukkan kesimpulan dari data yang sudah kalian dapatkan. Ya, nah selanjutnya setelah kesimpulan dan saran, baru ada daftar pustaka. Pernah nulis daftar pustaka? Belum. Pernah baca daftar pustaka? Nah, di mana biasanya baca? Di buku paket ada, di buku LKS ada, bisa diperhatikan di bagian paling belakang biasanya daftar pustaka tempatnya. Ya, jadi ingat daftar pustaka, tinjauan pustaka beda. Ya, tinjauan pustaka di awal, daftar pustaka pasti selalu terletak di akhir karyanya atau di akhir bukunya. Ya, setelah daftar pustaka baru kalian menampilkan lampiran. Lampiran yang ditampilkan entah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk wawancaranya atau foto-foto yang kalian dapat itu dilampirkan di bagian lampiran paling akhir. Ya, itu untuk penulisan karya ilmiah. Selanjutnya untuk kutipan. Pernah mengutip suatu kalimat mungkin? Pernah? Gimana caranya? Ambil langsung kalimatnya gitu. Dibaca dulu yuk, coba. Kutipan definisinya adalah penggunaan kata-kata, kalimat atau ide dari sumber lain. Ya, sumbernya itu bisa dari buku, bisa dari orang mungkin ya. Jadi orang misalkan lagi ngasih ceramah gitu, kalian ambil kutipannya langsung dari orang itu boleh. Jadi jenis dari kutipan itu ada 2, langsung dan tidak langsung. Sama kayak di fisika ya, langsung dan tidak langsung. Kira-kira
kita lihat sekarang definisinya. Langsung mengambil teks secara langsung dari sumber aslinya. Jadi nggak diapa-apain lagi. Dikutip langsung berdasarkan buku, berdasarkan omongan yang keluar dari orang yang kalian kutip omongannya. Ya, contohnya kita lihat nih. Kalau kutipan secara langsung, misalkan nih dari bukunya Slameto, ya, belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan selanjutnya. Nah, di akhirnya diisi keterangan nama dari si yang kalian kutip, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua coba. Nah, kalau yang kedua sama juga dengan yang pertama, sumbernya kalian letakkan di akhir, ya. Kalau yang tidak langsung, itu kalian menyampaikan kembali isi sumbernya, boleh pakai kata-kata sendiri. Jadi dipadukan dengan kata-kata kalian sendiri. Misalkan contohnya, kalau yang tadi yang langsung, kan langsung nih, langsung dikutip dari bukunya. Kalau yang tidak langsung, boleh diisi kata menurut. Nah, menurut Slameto, belajar merupakan blablabla. Kemudian yang di bawah misalnya, yang di bawah kalau yang tidak langsung, nama dari sumbernya boleh diletakkan di depan. Kalau yang langsung, sumbernya itu diletakkan di belakang. Ya, jadi bisa membedakan kutipan langsung dan tidak langsung? Bisa. Dari peletakan sumbernya. Ya, jadi itu caranya membuat suatu kutipan baik yang langsung atau tidak langsung. Ya, lagi satu tentang daftar pustaka. Ayo. Nah, kalau untuk penulisan daftar pustaka, bisa kalian lihat di depan ya, ibu tampilkan dari buku, dari jurnal, dari website. Kira-kira apa bedanya? Yang pertama ditampilkan kalau dari buku apanya? Nama pengarangnya, kemudian tahunnya, kemudian judul bukunya, kemudian kota dan penerbitnya. Apa yang harus digaris miringkan di sana? Judul bukunya. Ya, jadi kalau kalian buat daftar pustaka, ngambil dari buku, judul buku harus dibuat dalam bentuk miring. Ya, kalau jurnal, nah jurnal ada yang perlu dimiringkan nggak? Nggak perlu ya, jadi bedanya dengan buku di sana. Kalau jurnal masih sama, pakai nama pengarang, tahun, judul artikelnya, nama jurnalnya, volumenya, sama halamannya. Contohnya bisa dilihat di depan. Ya, untuk penulisan daftar pustaka di bagian jurnal. Kalau penulisan daftar pustaka berdasarkan website, sama nggak dengan jurnal kira-kira? Bedanya? Kan mencantumkan linknya. Iya, di website mencantumkan linknya. Di sini tidak ada. Ya, ada kata diakses dari link yang kalian pakai. Ya, kira-kira bisa untuk penulisan daftar pustaka? Bisa. Kalau pakai buku, pakai jurnal, pakai website, harus bisa. Ya. Oke, jadi untuk materi tentang penulisan karya ilmiah, penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka, cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu